Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, hari Senin, tanggal 12 Desember 2022. Saya lihat kalian wajahnya cerah-cerah semua. Apakah tadi malam itu tidurnya sejak sore ataukah malam? Oh, tidak bisa tidur. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah masuk di ruangan kelas ini tepat jam 7 pagi. Oh, sekarang jam 8 ya, jam 8 pagi. Tidak ada satupun yang terlambat. Jadi itu menandakan bahwasanya kalian itu disiplin ya. Karena sesuai dengan visi misi di sekolah SMKN 1 Ungaran, disiplin is success. Jadi kalau nanti kalian disiplin ini selalu diterapkan ya, khususnya nanti kalian kelas 11 sebentar lagi mau PKL, praktek kerja lapangan, berarti harus disiplin itu nomor 1. Disiplin apa ya? Disiplin datang tepat waktu, disiplin nanti pulang juga sesuai jamnya, disiplin kalian nanti mengikuti arahan dari pada waktu PKL di dunia usaha, dunia industri. Jadi itu ya. Jadi saya tekankan nanti disiplinlah di sekolah ataupun nanti pada waktu kalian mau berangkat PKL, praktek kerja lapangan. Oke, alhamdulillah semua sehat semua. Jadi terima kasih pada kesempatan ini. Nanti kita akan membahas materi media promosi. Tapi sebelum nanti kita ke pembelajaran media promosi untuk pemasaran, silahkan ketua kelas Ruri nanti menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah berdoa telah dipimpin oleh ketua kelas. Saya harapkan dengan berdoa diawali awal pelajaran ini, semoga nanti pembelajarannya lancar ya. Berikutnya saya akan melakukan absensi kelas ya. Absensi kelas nanti ini ada surat beberapa yang 5 anak ini sedang berangkat praktek kerja lapangan ya. Sudah, suratnya sudah saya terima. Ini saya absen, yang hadir saja. Mila hadir. Tia Putri hadir. Nindi hadir. Siti Nur hadir. Sarsa, apa ini? Sarsa atau siapa nih? Hadir. Hadir. Nabila hadir. Caroline hadir. Terus Lori hadir. Nah. Rahma hadir. Ulfi hadir. Lilis hadir. Oke, ini dari 25 ya sudah hadir. Yang 5 anak tadi suratnya sudah saya terima ya, bahasanya sudah berangkat duluan untuk melakukan praktek kerja lapangan. Terima kasih. Ini absensi, berarti ini semua sudah lengkap. Oke, untuk mengawali pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasar
dan indikator pencapaian kompetensi yang nanti akan kita pelajari pada bab media promosi. Sudah kelihatan ini? Sudah. Ya. Jadi yang kompetensi dasar yang pertama nanti 3.7 itu menerapkan media promosi pemasaran. Terus yang 4.7 jadi yang keterampilannya nanti membuat media promosi untuk pemasaran. Jadi nanti pengetahuannya menerapkan media promosi, yang keterampilannya nanti membuat media promosi untuk pemasaran. Nah, indikator pencapaian kompetensi nanti untuk pengetahuannya, siswa nanti dapat mengklasifikasikan media promosi untuk pemasaran. Terus yang kedua nanti dapat menentukan media promosi pemasaran. Sedangkan keterampilannya nanti mengkonsep media promosi untuk pemasaran dan membuat media promosi untuk pemasaran. Ini KD kompetensi dasar yang nanti harus kalian capai. Terus berikutnya tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Jadi nanti menggunakan model project based learning, yaitu di bab ini media promosi berarti kalian nanti harus bisa membuat media promosi, ya, nanti menggunakan Canva di komputer ini. Nanti kalian bisa mendesain menggunakan Canva sesuai produk yang sudah kalian lakukan pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, ya, produk kalian yang sudah pernah kalian jual itu. Tujuan pembelajarannya yang pertama mengklasifikasikan media promosi pemasaran dengan benar dan tepat. Yang kedua, menentukan media promosi pemasaran dengan benar dan tepat, mengkonsep media promosi untuk pemasaran baik dan benar, dan membuat media promosi untuk pemasaran dengan baik dan menarik. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Berikutnya, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai tadi seperti itu, ya. Sebelum pembelajaran saya mulai pada bab ini, ya, sebelum materi media promosi ini, pertemuan minggu yang lalu adalah materinya adalah peluang usaha. Coba nanti si Caroline, peluang, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap semateri pada pertemuan minggu yang lalu tentang peluang usaha? Coba Caroline, peluang usaha. Ya, berdiri, Pak. Peluang usaha merupakan suatu kegiatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai sesuatu. Oke, jadi yang disampaikan oleh Caroline bahasanya peluang usaha yang disampaikan tadi sudah betul, bahasanya nanti setelah mempelajari kita mengetahui bahwasanya peluang-peluang usaha sebagai contoh bisa kalian amati, umpama dalam suatu wilayah itu ada panen panen lombok, ya, panen lombok dalam suatu desa itu panen lombok yang banyak, satu desa sudah panen semua. Kalau nanti dijual lombok itu secara bersamaan, ya, terus dari berbagai desa nanti juga ada, otomatis harganya turun kan? Nah, bagaimana kalian menangkap peluang itu agar nanti panenan lombok itu harganya stabil bahkan meningkat? Jadi salah satunya nanti bisa di lombok itu dikeringkan, ya, dikeringkan agar nanti awet atau nanti dibuat apa? Produk sambal jadi, ya, dalam bentuk kemasan. Nah, itulah mempunyai nilai value yang tinggi. Jadi itulah peluang-peluang usaha yang pada pertemuan minggu yang lalu yang sudah kalian pelajari, ya. Oke. Selanjutnya kita nanti akan menginjak pada materi yang inti, yaitu media promosi produk, yaitu bahwasanya nanti konsep promosi produk, ya, kira-kira, ya,
arti dan tujuan pemasaran. Ya, kira-kira ini saya tunjuk Bapak si Ruli, ya, arti dan tujuan pemasaran. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Intasari, absen 18. Arti dan tujuan pemasaran adalah mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Beberapa aktivitas pemasaran seringkali dilakukan oleh perusahaan lain. Terima kasih. Oke, jadi itu arti dan tujuan pemasaran. Ini untuk konsep dan promosi, bahwasanya nanti konsep promosi produk nanti seorang pebisnis ya perlu melakukan pemasaran dalam berbagai bentuk. Salah satunya yang paling penting ialah promosi. Jadi promosi ini memegang peranan yang sangat penting. Bagaimana nanti kalau produk yang sudah kalian hasilkan, yang sudah kalian buat itu sedemikian rupa bentuknya, itu media promosilah yang nanti akan menentukan produkmu akan bisa diterima oleh konsumen. Nah, di sini promosi adalah bagian dari pemasaran, ya, bagian dari pemasaran yang memberikan arus informasi antara organisasi dengan konsumen. Ya, jadi di sini menciptakan transaksi jual dan beli. Yang pertama nanti ada program periklanan, ada promosi personal, ada promosi penambahan nilai produk dan peningkatan publisitas. Jadi ini ya pentingnya tujuan daripada promosi. Oke, selanjutnya setelah nanti kalian mengetahui tujuan daripada arti promosi itu, tentunya yang tidak kalah penting adalah menilai sebuah segmentasi segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar. Coba kira-kira menurut pendapat kalian apa itu segmentasi pasar? Coba Sitiya, coba Novia, ya Novia, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Oke, ya. Jadi segmen ini ya, setelah tadi tujuan promosi sudah kita ketahui, bahwasanya kita harus bisa mengetahui segmen pasarnya, apakah produk yang kita hasilkan itu nanti itu cocok untuk anak usia sekian, ya, anak kecil, terus remaja, orang dewasa, ataukah nanti untuk orang lanjut usia. Jadi harus kita nanti tahu segmennya yang kita buat itu cocok apakah untuk semua umur atau umur-umur tertentu. Jadi itu ya, dari segmen pasar. Ini akan kita tampilkan nanti segmen pasarnya. Berikutnya setelah segmen pasar ya kita ketahui, ya segmen pasar kita ketahui, tentunya jenis media dan bentuk promosi yang nanti dari endingnya akhir itu nanti yang harus kita tentukan ya. Setelah segmen kita ketahui, berarti apa? Jenis media dan bentuk promosi. Oke, sekarang salah satu saja, coba jenis dan bentuk media promosi apa? Oke, silakan. Nama siapa? Atas nama Diniana. Oke, ya silakan. Jenis media dan bentuk promosi. Ya. Yang pertama yaitu media promosi internet, yang kedua media promosi brosur, yang ketiga
media promosi spanduk, yang keempat baliho, yang keempat media promosi email, yang kelima media promosi online. Terima kasih. Oke, ya. Jadi itulah tadi jenis dan bentuk media promosi yang nanti akan kita praktekkan ya. Jadi selama nanti 2 pertemuan ya nanti akan kita praktekkan. Tapi sebelum nanti kita praktekkan, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya untuk mendesain sebuah media promosi yang baik. Oke, jadi itu tadi ya pertanyaan yang mendasar. Oke, selanjutnya silakan ya. Sudah saya berikan barcode ya. Ini barcode ya. Silakan di barcode untuk modulnya ya. Untuk modulnya modul silahkan di barcode ya. Silakan nanti tunjukkan ke saya apakah nanti barcode modul ini sudah bisa kalian scan ya Pak. Kalau ada kendala nanti bisa angkat tangan. Ditaruh di komputer nggak apa-apa ya, ditaruh di ponsel nggak apa-apa. Coba dibuka. Untuk materi modul media promosi kali ini sudah bisa? Oke ya. Sudah bisa diterima semua ya elektrik modul. Ada kendala? Oke, masih menunggu beberapa. Bisa. Jadi nanti semua modul itu harus kalian simpan ya di drive kalian agar nanti kalian dalam mengerjakan tugasnya nanti baik pengetahuan ataupun nanti keterampilannya bisa menjadi rujukan sumbernya. Sudah? Selanjutnya saya akan membagikan ya. Saya akan membagikan LKPD-nya. Terlebih dahulu. Siapa? Ya, jadi itu LKPD lembar kerja ya, sudah saya bagikan. Nanti bisa diamati terlebih dahulu lembar kerjanya. Nanti di situ ada 5 lembar. Sudah sesuai? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah sesuai sekarang kalian silakan membentuk kelompok ya. Kelompoknya maksimal 5 ya. Jadi ini tadi maksimal 5. Silakan
membentuk kelompok seperti kalian kelompok produk kalian yang sudah kalian lakukan minggu yang lalu. Silakan. Ya, silakan bisa kursinya nanti katanya. Oke, coba sekarang kelompok sudah terbentuk jadi maksimal 5. Silakan diamati dulu lembar kegiatan peserta G. Coba diamati. Yang lembar pertama, jadi nanti di situ silakan nanti diisi nama anggota kelompoknya. Ya, anggota kelompok. Jadi ini nanti kelompok 1, ya toh, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada 5 kelompok. Ya. Nama kelompok silakan ditulis di atasnya. Tulis di atasnya dulu. Namanya sesuai dengan nama kelompokmu itu. Oke. Terus lembar berikutnya, coba kalian buka lembar yang kedua. Di situ nanti langkah-langkah kegiatan yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti project based learning ini nanti yang pertama itu nanti untuk lembar kegiatan peserta didik, yaitu bahan diskusi yang harus kalian kerjakan secara kelompok, secara pengetahuan ya, materi pengetahuan. Untuk yang lembar keempat, coba dibuka lembar yang keempat, itu nanti langkah-langkah membuat media promosi ya, media promosi ya. Coba dilihat dulu ya. Jadi di situ nanti langkah-langkah kegiatan bagaimana membuat media promosi yang menarik ya. Jadi nanti bagaimana menarik, dalam arti menarik itu kalimatnya juga yang pas ya. Siap. Sesuaikan dengan apa itu media yang nanti akan disampaikan. Kalau nanti menggunakan ponsel, media sosial, berarti nanti kalimatnya tidak usah panjang-panjang. Kalau nanti menggunakan Indonesia yang menjadi pasar besar yang bisa dijangkau oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui digital marketing. Urgensinya kalau saya lihat sekarang ini tuh sudah sangat urgent ya, kalau memang teman-teman data ini berkembang lebih lanjut gitu, terutama untuk mereka yang mau mengembangkan bisnisnya lebih dari transaksi harian. Karena sedangkan dan kita bisa, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti sosial media gitu ataupun iklan di digital gitu ya, itu sebenarnya effortnya bisa dibilang tidak terlalu banyak, dana yang dibutuhkan tidak juga besar gitu ya, tapi kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Untuk memulai digital marketing, ada baiknya setiap pelaku UMKM melakukan persiapan. Sebab meskipun diklaim lebih murah dan minim risiko, faktanya banyak juga digital marketing yang gagal. Sedikitnya 3 hal harus ditentukan sebelum membuat strategi digital marketing yang efektif, yakni segmentasi, target konsumen, dan positioning. Jadi harus kenal siapa target market atau audiens yang kita mau tuju, supaya kita bisa membuat iklan itu semakin efektif, dan juga menentukan target atau objektif yang lebih tajam gitu, sehingga misalnya saya jual, misalnya Mas Dana mau jual aku gitu, kira-kira di daerah mana atau
misalnya kira-kira tipe orang yang seperti apa atau audiensnya seperti apa, kita bisa membuat plan itu serta membuat target settingnya di dashboard itu dengan lebih baik supaya lebih efektif, bisa mengena, bisa relevan kepada konsumen dan juga lebih efektif secara biaya. Selain itu, penting memahami karakter kanal digital yang ada saat ini. Media sosial misalnya terbagi 3 kelompok, yaitu platform video, foto, dan video singkat. Materi iklan hendaknya disesuaikan dengan karakter platform yang akan digunakan. Lalu, apa syarat tayangan iklan digital yang baik? Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Misalkan, kalau bisa pesannya itu sudah nyantol atau memegang perhatian orang dalam 3 detik pertama, buru-buru 5 detik ya. Kalau bisa malah 3 detik pertama iklannya jalan tuh orang tuh udah kepegang gitu, pesannya udah tahu, supaya pada saat ditekan skip misalkan atau orang terburu scroll ke atas minimal udah oh iya udah tahu lah ada produk ini gitu kan. Orang sering abai itu, jadi pesannya datang belakangan. Yang kedua ini Mas Danang, memahami layar Mas Danang, memahami besarnya layar HP. Orang tuh lupa menonton di TV sama layar HP itu kan beda ukurannya. Jadi kadang-kadang saya ketemu orang tuh bikin iklan di digital itu tulisannya kebanyakan dan kekecilan Mas Danang, nggak baca. Jangankan saya umurnya udah sepuh ini, udah susah baca, yang muda aja kan nggak bisa baca. Dan yang ketiga itu faktor audio. Ya kadang-kadang orang itu kan melihat video atau materi itu tidak menyalakan suara ya. Ya kadang-kadang kan. Sampai kalau yang orang suka meeting tapi nggak dengerin malah main HP terus. Nah itu bagaimana komunikasi itu tanpa suara nyala pun kita bisa dapat pesannya. Gitu. Kalau Mas Danang lihat itu pelaku marketing yang pintar itu kalau bikin video di online itu pasti kasih subtitle walaupun bahasa Indonesia juga gitu. Menurut data dari Asosiasi E-commerce India, jumlah UMKM yang sudah go digital perlahan bertambah pada bulan April 2021. Tercatat sekitar 4,8 juta UMKM telah mulai menggunakan digital marketing. Dalam Santri, Las Pedro, Jakarta. Oke, jadi inilah tadi yang tayangan tentang kiat-kiat apa? Kiat-kiat membuat digital marketing. Oke. Berikutnya saya tayangan lagi video yang kedua. Pernah nggak sih ngalamin toko kita udah siap jual produk, tapi kok sepi-sepi aja ya, belum ada yang beli? Nah, bisa jadi promosi di akun media sosial bisnis kamu belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Meski promosi di media sosial terlihat simpel, tapi ternyata ada triknya loh. Apa aja sih? Pertama, kenali pasar dan juga pelanggan kita terlebih dahulu. Fokus pada target dan juga sasaran pelanggan kita. Misalnya, kita mau jualan tas. Nah, sasaran pelanggan kita bisa wanita berusia 15-30 tahun. Selanjutnya, pilih media sosial mana yang mau kalian gunakan. Berdasarkan laporan digital 2020, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga Twitter menjadi media sosial yang paling aktif digunakan di Indonesia. Nah, keempat platform ini menjadi media promosi yang paling tepat untuk digunakan berjualan. Posting konten secara konsisten 1 kali per hari di jam yang sama, misalkan jam 9 sampai jam 12 siang. Pastikan kamu mengunggah konten yang bervariasi sesuai dengan tujuan. Misalnya, launching produk baru, promo diskon, gratis ongkir, atau penawaran khusus di event tertentu. Konten kamu juga bisa diperkaya dengan branding produk. Contohnya, info produk, cara memakai produk, dan juga tips inspiratif. Strategi lainnya berinteraksi dengan pembeli produk kamu. Oke, nah kamu juga bisa mengadakan kontes, kuis, dan juga giveaway di akun media sosial kamu. Kamu juga bisa minta bantuan influencer buat pasarin produk kamu, biar followers dia juga beli produk kamu.
testimoni dan juga review dari pembeli produk kamu. Nah, itu dia strateginya. Menjadi strategi, apalagi promosiin produk kamu. Oke, ya. Dari dua tayangan tadi, ya, yang kedua tadi apa? Tentang apa? Ya, tentang strategi ya. Jadi strategi bagaimana kita setelah membuat media promosi itu, ya strateginya apakah nanti kita letakkan, kita pasang di Facebook atau kita nanti letakkan di e-commerce, itu pun juga harus kita memiliki segmentasi pasar tadi ya. Segmentasi pasar memang diperlukan. Jadi secara garis besar terus tadi ada influencer ya. Apa itu influencer? Ya, salah satu mesin ya kalau kita nanti menaruh di e-commerce itu. Jadi produk kalian nanti tidak selalu bisa terbaca oleh mesin pencari. Jadi ratingnya itu rating yang 10 besar. Tidak nanti sekali pasang di e-commerce itu langsung turun kalau tidak dipasang yang namanya influencer tadi. Jadi itu ya, itu tayangan tadi. Oke, berikutnya setelah dua tayangan tadi ya, nanti akan saya ajarkan bagaimana membuat desain ya, perencanaan desain ya. Silahkan untuk alatnya menggunakan komputer atau ponsel. Ini komputer, coba dites dulu untuk komputernya, dicoba di Google Chrome-nya itu nanti diketik canva.com atau di ponselnya nanti ketik di Chrome-nya itu canva.com. Coba di ini bisa. Sudah cek canva.com sudah. Oke, nah oke, semua sudah. Nah, canva.com di URL ini nanti canva.com sini klik nanti canva.com. Nah nanti di situ kalian nanti bisa menggunakan ya, memilih template-template. Nanti akan saya jelaskan di sini. Oke, saya akan masuk. Ini untuk connect-nya WiFi. Ya, ini. Nanti tampilannya seperti ini ya, Pak. Terus selanjutnya apakah nanti sign up ataukah nanti sign up for free ya? Kita nanti bisa menggunakan apa kira-kira? Pak? Ini daftar. Ya, coba yang bawah. Waktu tutup. Nah, ini ya. Sudah ketemu? Pilih yang ini. Walk to leader. Sudah? Sudah ketemu? Sudah. Nah, walk to leader. Nah, itu loh, yang walk ini loh. Ini kalau di sini. Jadi leader bersama kan? Sudah diklik ya?
masih ada yang sudah tampil? Oke. Nanti di situ bagi yang sudah tampil, ya kan? Tinggal dipilih template-template yang nanti sesuai dengan produk kalian yang sudah kalian buat itu. Ya tahu, tinggal dipilih bebas sesuai dengan kreasi kalian. Untuk gambarnya, kalian kemarin sudah memfoto produk kalian kan? Silahkan itu nanti bisa diunggah di aplikasi kalian, bisa di web, silakan. Seperti itu ya. Saya masih mengenal. Oh ini sudah. Oke, sudah. Oke, ya tinggal dipilih saja. Oke. Untuk warna ya, warna dan pemilihan teks nanti juga silahkan berkreasi sendiri ya. Jadi nanti kalian menggunakan font size berapa, modelnya nanti bagaimana, boleh nanti berkreasi sendiri. Jadi itu ini nanti bisa dilakukan juga di rumah kalau nanti umpama belum selesai dikerjakan di lab komputer ini. Oke, caranya nanti seperti itu. Oke, untuk lembar kerja ya, untuk lembar kerja LKPD-nya di situ tadi lembar 1 itu untuk pengetahuan, yang lembar 2 nanti untuk keterampilan. Jadi silahkan kalian kerjakan secara kelompok ya. Nanti untuk deadline pengumpulannya ya toh, nanti pertemuan hari Senin berikutnya ya pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi nanti berarti tugasnya itu harus sudah dalam bentuk desain media promosi yang nanti setiap kelompok harus mempresentasikan. Jadi nanti produknya sesuaikan dengan produk yang sudah kalian buat pada pertemuan minggu yang lalu, ya. Oke, silakan berdiskusi untuk menentukan membuat desainnya. Oke, silakan. Nanti umpama ada yang masih bingung, boleh bertanya ya. Jadi nanti untuk pemilihan modelnya. Oke. Ya, karena nanti untuk apa itu? Untuk ponsel ya, lebih baik nanti coba dibuat potret, cari yang potret. Nanti coba potret. Berarti lah nanti banyak menggunakan ada toh potret modelnya. Ada enggak? Ada. Nah itu yang apa itu? Yang yang tidak terlalu lagi. Nah bisa aja. Pokoknya jangan terlalu pakai. Nanti untuk pemilihan
kemarin buat yang apa itu model potret ya, coba potret kemarin tugasnya potret kan, potret nanti potret 1, landscape 1, coba kemarin produknya apa, Tur? Donat, Pak. Donat. Harga jualnya berapa? 1.500. 1.500. Oke. Itu bahannya apa donatnya itu? Bahannya Dari ada kentang atau dari? kentang. Oh, kentang. Bahannya mesis, gula. Oke, coba. Itu kamu buat landscape atau potret itu? Potret. Potret. Nanti rencana nah, coba nganu. Oh ya, potret. Itu model Pak Japri. Oke, nah. Jangan sampai nanti untuk model apa itu? Produknya jangan nanti memakan banyak apa itu? Tempat agar nanti teksnya agar orang nanti melihatnya itu kena gitu ya. Coba. Itu agak dikecilkan. Itu landscape kan nyudet berdiri ya. Iya. Mama, sinyalnya agak-agak ya. Yang satu yang beberapa nanti mendesain, yang beberapa mengerjakan apa itu untuk pengetahuannya. Nah, lihat di apa itu emodunya. Ini yang berapa nanti saya ini coba ya, ini nanti yang satu nanti gambar aja yang ini. Nah, ini beberapa nanti yang beberapa mengerjakan. Nah ini ya kerjakan. Satu poster tuh nanti kamu bisa landscape atau potret gitu ya. Kamu rencana produkmu apa? Kira-kira makanan apa? Apa? Camilan? Nah, camilan, oke. Berarti nanti dibuat yang potret jadi itu ada tau? Nah, nanti cari gambar yang apa itu yang tidak usah terlalu besar, kecil, agar nanti teksnya itu tidak kemakan gambar itu, gitu ya. Nanti, oh ya ininya nanti, nah, yang kelompok 1 nanti ini jauh, ya. Nah itu misalkan ini, artinya desain ini, gitu ya. Oke, ini, nah ini untuk KPD ya. Nanti untuk KPD berapa kelompok nanti? Aku tak nulis saya, aku gak mau yang ini.
Jadi nanti untuk warna juga menyesuaikan ya. Tidak usah yang istilahnya glamor ya. Yang teksnya nanti mau. Oke. Itu produk apa itu? Oh, daur ulang. Oh, nah, dah. Bentar. Ini untuk nomor misalnya ini agak susah dikit. Kadang nanti umpama ditaruh di apa itu media susah itu kadang nomor kontaknya kadang agak kelihatan agak susah kan ya nanti bisa kamu kasih foto kalian salah satu tambahkan apa Booster. Jadi mudah kan dalam membuat desain di Canva itu. Jadi ada yang tinggal tergantung kreatif kita dalam menempatkan sebuah bahkan degradasi warna tinggal kita ngatur warna nanti untuk portrait atau color. Nah, nanti umpama bisa di media sosial ya.
ya, saya lihat sudah sudah ada beberapa yang 50%, 60%, 70% ada yang mungkin jadi. Nah, ini nanti desain ini nanti dan tugasnya nanti bisa kita presentasikan nanti di pertemuan yang kedua. Jadi nanti setiap kelompok di pertemuan yang kedua berikutnya nanti mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Nanti bergantian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke, ada pertanyaan untuk desain produknya? Ya. Nah, sekarang nanti saya tunjuk untuk memberikan sebuah kesimpulan. Ya. Ada pertanyaan untuk desainnya? Ini apa ini? Jadi nanti yang sudah bisa nanti dikirim ya, dikirim ke saya ya di tempat draft yang sudah saya berikan, saya tentukan. Nanti untuk pertemuan yang kedua baru nanti dipresentasikan. Ini waktu kurang lebih 30 menit. Coba di akhir sesi pembelajaran pertemuan yang pertama ini ya kan, media promosi, silahkan nanti kalian membuat kesimpulan ya dari pertemuan hari ini. Coba Caroline, bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Dalam konteks marketing, promosi adalah cara untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang biasanya dilakukan melalui iklan atau pemotongan harga, dengan tujuan untuk mengenalkan produknya kepada orang-orang agar orang-orang membeli produknya atau menggunakan jasanya. Oke, jadi kesimpulan telah disampaikan oleh Caroline. Coba ada yang lain? Coba Ruli, silakan. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Terima kasih. Oke, itu ya kesimpulan untuk media promosi hari ini. Bahwasanya apa itu? Promosi yang sudah kita lakukan itu nanti akan sangat berguna bagi produk kita ya, bagi produk kita, khususnya nanti bagaimana konsumen nanti dalam menilai produk yang sudah kita buat itu ya, agar nanti konsumen mengetahui apa yang kita promosikan, bisa nanti kita media sosial ataupun nanti menggunakan jalur yang lain yaitu e-commerce. Dan nanti untuk lembar kerjanya kalian nanti bisa di rumah mencari sumber literatur yang lain untuk melengkapi ya LKPD yang sudah kalian terima. Jadi nanti di rumah bisa mencari sumber literatur yang lain ya. Kira-kira literatur yang lain di rumah ada jaringan internet kan? Nah, jadi nanti bisa menggunakan internet atau nanti bisa berkunjung ke perpustakaan untuk melengkapi lembar kerja itu ya, tentang pengetahuan itu.
sementara untuk hasilnya ya. Jadi nanti hasil keterampilan dan hasil pengetahuan nanti akan saya lakukan pada pertemuan kedua saja ya. Berarti ini untuk desain produknya masih kisaran 60%, ada yang 50% ya. Akan nanti pertemuan kedua saya yakin nanti sudah bisa diselesaikan. kurang simpan, Ustaz sudah disimpan. Sudah disimpan, kita kembali. Ya, untuk sekedar evaluasi ya pada pertemuan hari ini tadi bahwasanya dengan menggunakan media Canva ya tentunya kita bisa terbantu untuk melakukan pembuatan media promosi. Kira-kira selain Canva ada lagi media yang bisa kalian kuasai? Tidak ada? Ya, hanya Corel ya, tapi sementara Canva ini membantu dalam membuat media promosi. Untuk pertemuan nanti yang kedua, jadi tetap hasil tugasnya itu nanti dipresentasikan. Nanti berarti minggu depan ketemu hari Senin nanti semua kelompok sudah menyerahkan LKPD-nya.
Enggak, kegiatan tadi. Iya, emang menurut saya. Iya, sih. Iya. Ada pertanyaan? Oke, silahkan disimpan ya. Komputer bisa dimatikan, shutdown ya, shutdown dulu. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing dulu ya. Ya, disimpan. Ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, sesuai dengan standar SOP. Dulu ya.
secepatnya agar sesuai dengan SOP-nya. Oke, sudah dimatikan semua alatnya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Nanti akan dipimpin oleh ketuanya, Nuri. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan hari ini Senin 12 Desember 2022 ya, pada materi media promosi untuk pemasaran ini kalian tadi sudah melakukan proyek pendesainan. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru kalian nanti saya suruh mempresentasikan hasil kerja kalian ya secara kelompok. Ada pertanyaan? Ada? Terima kasih ya atas hadirnya. Pokoknya tetap selalu mengedepankan disiplin ya. Disiplin, jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kalau waktunya nanti sudah menunjukkan pembelajaran dimulai, silakan nanti datang tepat waktu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar, ini aja. Anu, ada sosialisasi dari Polsek. Bentar ya. Iya. Thank you.